Laga 16 besar cabang olahraga sepak bola Asian Games mempertemukan Indonesia kontra Uzbekistan pada hari Kamis 28 September tahun 2023. Laga Indonesia kontra Uzbekistan berlangsung sengit. Uzbekistan dari awal babak pertama bermain menyerang dan menekan timnas Indonesia. Di laga 16 besar ini, timnas menurunkan para pemain terbaiknya, termasuk Ramadan Sananta yang baru bergabung di babak 16 besar. Tidak bisa dipungkiri, jika di laga kali ini, timnas bermain tidak terlalu baik. Kesalahan passing, mudah kehilangan bola, dan permainan yang monoton seperti laga di babak penyisihan, tidak banyak mengalami perubahan. Di laga ini, lini pertahanan timnas bermain cukup baik, tapi sayangnya lini tengah Indonesia bermain tak sesuai harapan. Sangat jelas terlihat lini tengah Indonesia tak bisa mengimbangi para gelandang tim lawan. Meskipun di lini serang, sedikit ada perbaikan dengan hadirnya Ramadan Sananta. Tapi dikarenakan kurangnya support dari lini tengah Sananta pun tak bisa berbuat banyak. Di sepanjang 90 menit laga berlangsung, Uzbekistan memaksa Indonesia bermain bertahan. Uzbekistan terus melancarkan serangan ke pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun tak dapat berbuat banyak. Beruntung lini pertahanan yang dikawal trio Rizky Ridho, Novan Setio, dan Dewangga bermain cukup solid dan disiplin untuk menahan setiap gempuran dari Uzbekistan dan memaksa laga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Akhirnya di awal babak pertama perpanjangan waktu, Uzbekistan berhasil memecah kebuntuan lewat pemain pengganti yang baru saja masuk di awal laga perpanjangan waktu. Pemain nomor punggung 15 ini berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia yang berawal dari sepak pojok. Uzbekistan berhasil memanfaatkan kelengahan dan fisik para pemain Indonesia yang kedodoran di babak extra time ini. Dan skor pun berubah, Uzbekistan 1 Indonesia 0. Hanya butuh waktu 2 menit bagi pemain nomor punggung 15 dari Uzbekistan ini untuk menciptakan gol pemecah kebuntuan. Tertinggal 1-0, Indonesia berusaha keras untuk menciptakan gol penyeimbang agar dapat menjaga asa lolos ke babak 8 besar Asian Games. Indonesia mulai berani keluar menyerang dengan mengandalkan serangan balik. Tapi Uzbekistan bermain baik dan dapat mematahkan setiap serangan yang dilancarkan oleh para pemain timnas. Ditambah dengan buruknya passing, mudah kehilangan bola, dan minimnya kreativitas di lini tengah sehingga pemain Uzbekistan dengan mudah mengandaskan setiap serangan yang dibangun pemain timnas. Dan justru membuat pemain Uzbekistan lebih leluasa menyerang dan menekan para pemain timnas untuk tidak dapat mengembangkan permainan. Serangan-serangan pemain Uzbekistan semakin gencar memborbardir lini pertahanan Indonesia, sedangkan timnas terus berusaha mencari gol penyeimbang dengan memanfaatkan serangan balik ke kubu tim Uzbekistan. Dan lagi-lagi, serangan balik timnas selalu gagal akibat buruknya pacing para pemain dan kondisi fisik para pemain timnas yang mulai habis. Dengan fisik dan tenaga yang tersisa, para Garuda Muda terus berjuang dan berusaha untuk mencetak gol penyeimbang di laga ini. Pelatih Indra Syafri pun memasukkan Titan Agung agar dapat bermain lebih menyerang dan menciptakan lebih banyak peluang. Namun para pemain Uzbekistan bermain sangat solid. Para pemain Uzbekistan bermain rapi dan lebih terorganisir. Skor 1-0 untuk keunggulan Uzbekistan pun bertahan hingga akhir babak pertama perpanjangan waktu. Di babak kedua perpanjangan waktu, para pemain timnas terus berusaha untuk mencari gol penyeimbang. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, para pemain timnas tetap berusaha. Namun sayang, setiap serangan yang dibangun oleh para pemain timnas selalu kandas di kaki para pemain Uzbekistan. Justru sebaliknya, pemain-pemain Uzbekistan semakin nyaman mengempur pertahanan timnas mencari gol tambahan untuk memuluskan laju mereka ke babak 8 besar. Para pemain timnas pun tak patah arang dan terus berusaha menyerang melalui serangan balik. Di babak kedua perpanjangan waktu ini pun Uzbekistan mulai bermain sedikit tricky dan mengulur-ngulur waktu dengan sedikit-sedikit terjatuh berguling-guling di lapangan dengan harapan memancing emosi para pemain timnas Indonesia. Dan pada akhirnya harapan itu hadir, berawal dari pergerakan menusuk dari Titan Agung yang menerima umpan dari Haikal di sisi sayap dilanggar oleh pemain Uzbekistan. Membuat wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran dan memberikan tendangan bebas untuk Indonesia.
Kapten Rizky Ridho mengambil tendangan bebas dari sisi sayap pertahanan Uzbekistan dan memberikan umpan crossing yang dapat ditanduk oleh Dewangga. Tandukan dari Dewangga berhasil meluncur deras menjebol gawang Uzbekistan yang gagal diantisipasi oleh kiper Uzbekistan. Para pemain timnas pun bersorak merayakan gol tersebut. Namun sangat disayangkan asisten wasit menganggap gol Dewangga offside dan mengangkat bendera tanda offside. Wasit pun menganulir gol tersebut. Sempat terjadi protes dari para pemain dan tim pelatih Indonesia, namun wasit tak bergeming. Wasit tetap membatalkan gol tersebut dan akhirnya timnas pun gagal mendapatkan gol penyeimbang. Protes para pemain timnas serta tim pelatih pun tak dapat merubah keputusan mutlak sang wasit di pertandingan ini dan memerintahkan terus melanjutkan permainan. Skor pun tak berubah. Skor 1-0 tetap untuk keunggulan tim Uzbekistan. Akibat gol yang dianulir wasit dan fisik para pemain timnas yang terkuras ditambah lagi cara bermain timnas Uzbekistan yang mulai mengulur-ngulur waktu yang bertujuan untuk memprovokasi pemain timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia pun akhirnya mulai terpancing dan bermain sedikit keras pada pertengahan babak kedua perpanjangan waktu ini. Provokasi pemain Uzbekistan membuat Hugo Samir terkena kartu merah. Hugo Samir yang masuk di pertengahan babak kedua di waktu normal menggantikan Egy terpancing oleh provokasi pemain Uzbekistan dan harus rela menyudahi pertandingan lebih dulu akibat kartu merah yang dia dapat di menit 111. Kondisi mental para pemain Indonesia yang terprovokasi serta kondisi fisik yang sudah terkuras pun terus dimanfaatkan para pemain Uzbekistan. Timnas Uzbekistan terus berusaha menekan para pemain timnas Indonesia yang hanya bermain dengan 10 pemain, berusaha dimanfaatkan pemain Uzbekistan untuk menambah keunggulan mereka. Walaupun hanya bermain dengan 10 pemain, para Garuda Muda terus berjuang dan tidak mau menyerah untuk berusaha memaksakan hasil imbang. Dengan sisa tenaga yang ada, para punggawa Garuda berusaha untuk menyerang, namun solidnya lini pertahanan Uzbekistan membuat setiap serangan timnas selalu kandas. Permainan kerah timnas Indonesia kembali berbuah kartu kuning yang didapat oleh sang kapten Rizky Ridho. Sementara itu, para pemain Uzbekistan terus melancarkan serangan ke pertahanan Indonesia untuk menambah keunggulan. Serangan bergelombang dari Uzbekistan di akhir-akhir babak kedua perpanjangan waktu pun semakin gencar memanfaatkan kondisi timnas Indonesia yang hanya bermain dengan 10 pemain. Lini pertahanan timnas Indonesia terus dibombardir oleh pemain Uzbekistan. Beruntung lemahnya finishing para pemain Uzbekistan dan kegigihan para pemain belakang timnas berusaha menghalau setiap serangan dari Uzbekistan. Dan akhirnya usaha pemain Uzbekistan untuk terus membombardir pertahanan Indonesia membuahkan hasil. Tepat di menit 119 permainan, 1-2 pemain Uzbekistan di sisi sayap berhasil menembus lini pertahanan Indonesia dan berhasil mengirimkan umpan cutback. Pemain nomor punggung 15 yang berdiri tepat di arah bergulirnya bola dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang dijaga oleh Hernando Ari. Hingga akhir babak kedua extra time skor tidak berubah. Keunggulan 2-0 untuk Uzbekistan bertahan hingga peluit panjang ditiup oleh wasit. Dengan hasil ini, Uzbekistan berhasil melaju ke babak 8 besar dan mengandaskan timnas dengan skor 2-0. Apapun hasil yang diperoleh timnas, kita patut mengapresiasi para Garuda Muda yang berjuang tanpa henti walaupun dengan kondisi kelelahan selama 120 menit. Dan harus mengakui bahwa timnas Uzbekistan tampil lebih baik dari timnas Indonesia. Teruslah berjuang para Garuda Muda, teruslah berproses, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sampai di sini ulasan laga timnas Indonesia versus Uzbekistan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan selalu dukung timnas Indonesia. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Sampai jumpa di info-info selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, salam sepak bola nasional.